fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Sekarang puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, keselamatan dan kenikmatan bulan suci Ramadan sampai pada hari ini. Insyaallah Ramadan ini kurang lebih tinggal 3 atau 4 hari saja. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kita tahun lalu untuk mempertemukan pada Ramadan tahun ini, dan kita berharap bersama-sama kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan di sepertiga Ramadan terakhir. Di antaranya adalah keutamaan qiyam Ramadan. Semalam kita sudah belajar bagaimana contoh-contoh baginda Nabi, dari pola makan, dari mungkin badan, pakaian. Pada pagi hari ini kita ingin contoh-contoh amal-amal yang dilakukan oleh baginda Nabi pada 10 malam terakhir. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka ia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku maka ia bersamaku di surga. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah, terdapat beberapa hal yang mendasari salat qiyam Ramadan ya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan muttafaq alaih ya, Bukhari dan Muslim. Siapa yang salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya dosa yang telah lalu diampuni. Walaupun salat tarawih ini sunnah, akan tetapi ini sunnah yang sangat dianjurkan karena fadilahnya begitu besar, yaitu mendapatkan pengampunan dosa. Siapa yang tidak ingin kembali kepada Allah dengan kondisi tidak membawa dosa, dimana kita bisa menghadapi hari Yaumul Mizan dengan mudah, hari-hari perhitungan ini dengan mudah, dan Allah memberikan kita tiket untuk masuk dalam surga. Sholat wajib dilipat gandakan, sholat sunnah dianggap menjadi sholat wajib. Maka orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan waktu ini dengan baik untuk menyiapkan perbekalan yang terbaik, yang terbanyak ya. Secara sholat tarawih sendiri atau sholat qiyam Ramadan sendiri, ini Rasulullah SAW sholat tarawih pada tahun kedua Hijriah, dan Rasulullah SAW belum menyebut sholat tarawih. Pertama kali beliau menyebut dengan apa? Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan artinya penghidupan atas malam Ramadan, atau ibadah yang dilakukan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW pada waktu itu mengerjakan sholat tarawih sebanyak 11 rakaat. Akan tetapi jangan ditanya berapa panjangnya dan bagaimana kualitas sholat dari Rasulullah SAW. Kemudian saat itu beliau mengerjakan sholat kadang di masjid, kadang di rumah. Jadi Rasulullah SAW khawatir kalau dilaksanakan di masjid selama 30 hari, jangan-jangan ini menjadi amalan wajib. Khawatir umatnya ini tidak mampu untuk melaksanakannya. Kemudian beberapa hari sejarah menyebutkan Rasulullah SAW melaksanakan sholat tarawih masjid di Nabawi secara berjamaah ini hanya sekitar 2 atau 3 kali saja. Dan beliau tidak hadir melaksanakan sholat tarawih bersama-sama di masjid karena takut khawatir tadi sholat tarawih diwajibkan kepada umatnya di masjid ya. Jamaah rahimahullah, sholat qiyam Ramadan ini salah satunya yang mendasarinya adalah Quran surat Al-Isra. Ini
Ini berkaitan dengan sholat tahajud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjab bihi nafsi laka asiyata ayat berasaka rabbuka maqama mahmudan. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa sholat tahajud wajib bagi Nabi karena akan tetapi sunnah bagi umat Nabi. Akan tetapi ini termasuk dalam sunnah muakkadah. Terlebih pada bulan Ramadan di mana pahala sholat sunnah ini bernilai seperti sholat wajib. Demikian besar pahala qiyamul lail sampai Nabi juga membangunkan putra-putrinya, di antaranya Ali dan Fatimah, untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Hadis ini disampaikan oleh Ali dari Nabi SAW, dari Ali radhiyallahu anhu. Nabi SAW datang menghampiri Ali dan juga Fatimah pada malam hari. Beliau bertanya, apakah kalian berdua tidak mendirikan sholat? Ini muttafaq alaih. Jemaah rahimahullah, kita tahu bahwasanya ketika kita mendirikan qiyamul lail atau sholat tahajud, maka kita terlepas dari 3 belenggu syaitan. Rasulullah SAW bersabda, setan mengikatkan 3 ikatan di tengkuk seseorang di antara kalian saat tertidur. Ia menepuk setiap ikatan sambil mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun, kalau ia menyebut nama Allah, maka ikatan yang pertama terbuai. Dan jika ia berwudu, 1 ikatan lagi terlepas. Dan jika ia sholat, lalu si ikatan sisanya terlepas. Maka pada harinya ia dalam keadaan giat dan jiwa yang baik. Dan sebaliknya, jika tidak pada pagi harinya ia dalam keadaan berjiwa buruk, jiwanya malas beribadah. Muttafaq alaih. Dan demikian mendirikan qiyamul lail, maka sesungguhnya kita sedang menekan jiwa kita sendiri agar tunduk kepada Allah dan terlepas dari ikatan syaitan, sehingga semakin mudah dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lain dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi setiap umatnya yang mau menjalankan qiyamul lail. Hadis ini disampaikan oleh Abdurrahman bin Salam. Nabi SAW bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sholatlah di malam hari ketika orang-orang tertidur terlelap, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan ia mengatakan bahwa hadis ini hasan. Terlebih lagi di sepertiga malam terakhir ini, kira-kira kurang 3 hari lagi ya. Ini kalau di Haram malam 27 ini sangat ramai. Katanya Lailatul Qadar di malam 27 salah satunya kepercayaan saya. Maka mungkin kalau hitungan kita kalau nggak nanti malam besok ya, atau tadi malam atau nanti malam gitu ya. Rasulullah SAW mengisyaratkan beberapa riwayat ya, bahwasanya malam Lailatul Qadar ini berada di 7 malam terakhir. Nah, di sini diriwayatkan Ibnu Umar setelah sahabat ini mendapatkan mimpi tentang malam Lailatul Qadar. Ini muttafaq alaih. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha ini menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 malam terakhir dan beliau bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Jadi Rasulullah masuk masjid dari malam ke-21 dan keluar bulan Syawal. Dan dijelaskan pula dalam hadis yang lain, carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir pada malam-malam janji. Demikian serius ya bagi Nabi dalam beribadah, terutama dalam mencari Lailatul Qadar, sampai beliau menghidupkan malam dan membangunkan keluarga beliau, dan beliau juga bersungguh-sungguh mengencangkan ikat sarungnya. Ini juga diriwayatkan muttafaq alaih. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, ya Nabi, doa apa yang sebaiknya kita panjatkan jika malam Lailatul Qadar ini datang? Itu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya. Doanya adalah
Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau Maha memaafkan, suka memaafkan, maka maafkanlah. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kesalahan semata-mata dari saya pribadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Dan jika ada benarnya, semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berniat untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada keluarga kita dan saudara-saudara kita. Akhir kata, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa